Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau selalu mengajak kami untuk menyembah, bersujud, berdoa kepadamu dengan penuh kerendahan hati, tidak dengan protes, tidak dengan marah, tidak dengan kekecewaan. Bantu kami ya Bapa untuk mempersembahkan hati, pikiran, dan seluruh diri kami kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Sefania. Ya, sesuatu yang agak menarik saya rasakan karena di situ dikatakan bahwa akan datang bangsa yang setia, yang menyembah, yang bersujud, dan tidak protes kepada Tuhan, untuk mempermalukan bangsa yang sombong, yang angkuh. Ya. Dan itu bisa kita lihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu demikian pula. Karena itu mereka di diaspora, diusir kemana-mana dari bangsa Israel. Baru kira-kira tahun 1040-an, 1940. Jadi ribuan tahun mereka berada di negara Eropa, di mana-mana di dunia. Dan mereka kembali ke Israel, mendirikan kerajaan Israel, kerajaan yang sekarang ini, pemerintahan sekarang ini. Dan ini terwujud juga dalam kenyataan bangsa Israel. Nah, demikian juga kalau kita lihat sejarah bangsa Eropa sekarang yang dulu Kristen, yang dulu Katolik, yang dulu sungguh-sungguh memberikan para misionaris dari Eropa, Belanda, Jerman, Prancis, Italia, ya, Belgia kepada bangsa-bangsa Asia. Sekarang mereka menjadi bangsa yang ateis, bangsa yang protes, bangsa yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Ya, kan datang sekarang orang-orang dari Afrika, orang-orang ke Eropa, ya, mengungsi, migran dan seterusnya. Kita melihat perkembangan zaman yang demikian itu, ya, dan orang itu mereka mulai orang Eropa yang tidak percaya lagi pada Tuhan, ateis, ya. Tuhan mereka adalah sepak bola, katakanlah seperti itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, alam semesta, segala perkembangan geopolitik, geoekonomi, kependudukan ini dicampur adukkan oleh Tuhan supaya mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah pencipta dan penyelamat kita. Karena itulah maka saudaraku terkasih, kita melihat perkembangan zaman yang berubah sama sekali. Kita bisa melihat hal-hal di mana iman sekarang semakin dimurnikan, dibersihkan. Siapa yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami cinta Allah dalam hidup mereka. Ya, seperti itu yang harus kita bayangkan. Nah, apa yang kemudian perlu kita jalankan? Mengapa demikian terjadi? Kenapa Eropa yang begitu dahsyat itu sekarang berubah hampir tidak ada banyak orang lagi ke gereja dan menyembah Tuhan? Karena ya, iman kita adalah iman yang omon-omon, seperti dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ya, mereka menghayati Tuhan hanya dengan mulut, dengan kata-kata, tidak dengan tindakan, tidak dengan perbuatan, tidak dengan penghayatan, tidak dengan pengalaman akan Allah yang hadir. Itu yang saya kira saya butuhkan di zaman ini, yang kira kita kebutuhkan di zaman ini adalah itu tadi. Ya, jadi kehadiran Tuhan yang kita alami, kita rasakan seperti rosario. Bagaimana? Saya tidak hanya mendoakan rosario, tetapi mengalami Bunda Maria yang mendampingi hidupku. Ya, bagaimana Ekaristi yang ku alami, aku harus berusaha mencari dan menemukan dan berusaha. Sekali lagi, mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh menimpakan rahmat dan berkat, ya, sehingga kita mengalami tanpa Tuhan tidak ada sia-sia belaka. Dan itulah yang terjadi pada bacaan pertama hari ini. Ada orang, anak muda yang diminta Tuhan, diminta bapaknya, bilang ya, tapi tidak menjalankan. Tapi ada anak lagi yang mengatakan tidak tapi menjalankan. Mana yang lebih penting? Menjalankan. Ya. Semoga Anda dan saya dan kita semua menjalankan sabda Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menghayatinya sebagai bagian dari proses hidup kita yang harus kita perjuangkan dari hari ke hari.
Jangan hanya mulut kita omong, jangan hanya pikiran kita omong, tapi dengan tindakan dan perbuatan. Kombinasi antara kata-kata, tindakan, perbuatan menjadi satu, bahwa Tuhan hadir, Tuhan hidup. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.